tidak boleh makan es krim. Kamu tidak boleh makan apa? Ibu bilang, kamu tidak boleh makan es krim. Kamu tidak boleh makan apa? Ih, kamu bukan jawab pertanyaan ibu, kamu malah mengulangi ucapan ibu. Kamu gimana sih? Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Miss Yo. Senang sekali saya bisa sharing dan berbagi lagi dengan teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya akan sharing tentang salah satu permasalahan perilaku yang sering dihadapi atau dilakukan oleh anak penyandang autis yang membuat orang tua bingung. Kemudian orang tua jadi putus asa bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara mengajar anaknya untuk berbicara atau berkomunikasi dengan baik dan benar. Kenapa saya bisa sering hal ini teman-teman? Karena salah satu teman saya yang juga merupakan terapis anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang autis, dia meminta kepada saya untuk sharing hal ini. Karena hal ini menurut dia perlu untuk diseringkan karena banyak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan tersebut, yaitu permasalahan ekolalia atau ekolali. Nah teman-teman, permasalahan ekolali seperti sudah saya contohkan di awal video saya tadi, anak sering mengucapkan atau mengulang ucapan orang lain atau lawan bicaranya. Nah teman-teman sekalian, ekolali adalah salah satu kondisi di mana seorang anak penyandang autis maupun seorang anak berkebutuhan khusus lainnya sering mengucapkan atau mengulangi kata-kata, kalimat, atau ucapan orang lain tanpa mengerti apa arti ucapannya. Jadi, anak sering berkomunikasi satu arah meniru ucapan orang lain tanpa mengerti konteks ucapan atau kalimat yang diucapkan. Jadi anak tidak mengerti pembicaraan, isi pembicaraan. Teman-teman sekalian, kenapa hal ini bisa terjadi pada anak penyandang autis maupun anak berkebutuhan khusus lainnya? Faktor penyebab yang membuat seorang anak penyandang autis maupun seorang penderita ekolali meniru atau mengucapkan kata-kata ataupun kalimat yang diucapkan oleh orang lain tanpa mengerti artinya disebabkan karena ada gangguan pada lobus frontal di otak. Teman-teman sekalian, lobus frontal adalah salah satu bagian di otak besar yang berperan atau berfungsi untuk mengatur atau mengelola pengetahuan kognitif, kemudian perilaku sadar, lalu juga mengolah keterampilan bahasa termasuk mengucapkan kata maupun kalimat. Itu adalah faktor dari segi medis atau gangguan pada otak. Lalu faktor berikutnya teman-teman yang saya temukan dalam pengalaman saya mengatasi permasalahan ekolali pada anak-anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang autis, anak terlambat bicara, anak hiperaktif, dan anak berkebutuhan khusus lainnya, yaitu faktor kedua, anak sering tidak diajarkan memperluaskan keterampilan yang sudah dikuasainya di dalam kelas secara one on one atau satu guru dan satu murid di luar kelas atau dipraktekkan sehari-hari. Itu namanya kita dalam menerapi anak tidak melakukan generalisasi keterampilan atau kemampuan
yang sudah dikuasai oleh anak. Hal yang ketiga atau faktor ketiga yang saya temukan juga adalah anak sering dibantu secara fisik atau secara langsung. Kalau kita mengajar anak berbicara, kita sering menolong anak dengan memberikan bantuan secara verbal langsung. Misalkan begini teman-teman, ketika kita tanya, apa ini? Kita menunjukkan gambar kepada anak. Tentunya kita berharap dia menjawab gambar apa itu. Lalu kita langsung memberikan bantuan kepada dia. Ini adalah buku. Kemudian kita tanya lagi, dia sedang apa? Kita kasih tunjuk gambarnya. Lalu kita memberikan bantuan lagi. Dia sedang minum. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman sering atau kita sering memberikan bantuan seperti itu kepada anak terus-menerus, anak akan bingung kapan dia berbicara dan kapan kita yang berbicara. Jadi dia menganggap bahwa ucapan kita semuanya harus dia ikutin. Jadi harus dia tiru. Dia terus belajar bahwa berbicara itu adalah mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang lain atau lawan bicaranya. Dalam hal ini kita tentunya sedang melakukan konteks komunikasi satu arah dengannya. Kita memberikan pertanyaan kepadanya atau memberikan informasi dan dia menjawab. Nah, teman-teman, bila hal tersebut sering terjadi, tentunya anak akan belajar bahwa berbicara itu adalah meniru semua habis ucapan orang lain atau lawan bicaranya. Nah, teman-teman, faktor yang lainnya juga yang saya temukan lagi atau faktor keempat dalam permasalahan ekolali yang terjadi oleh anak adalah anak jarang diajak bermain baik di luar kelas maupun bertemu dengan teman-teman sebayanya atau orang lain, lalu mengajar dia untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Jadi anak jarang untuk diajak berkomunikasi atau berinteraksi sosial dengan orang lain dengan cara bermain, atau anak jarang diajak bermain dengan teman-teman sebayanya, baik saudara-saudaranya, baik saudara kandung maupun saudara sepupu atau tetangganya yang ada di sekitar rumahnya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita mengatasi atau mengajar anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan ekolali? Teman-teman, saya akan lanjut sharing permasalahan ekolali ini dengan membagi tips atau trik mengajar atau mengatasi anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang autis yang mengalami permasalahan ekolali pada video berikut. Dan tentu saja terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman seputar ekolali atau ekolalia, silakan isi pada kolom komentar, dan teman-teman punya pertanyaan lain tentang anak-anak berkebutuhan khusus dengan permasalahannya, baik anak penyandang autis maupun anak berkebutuhan khusus lainnya, silakan isi pada kolom komentar. Dan tentu saja sampai jumpa lagi pada video berikutnya.